semuanya, kembali lagi bersama saya Puja di channel Rais Buryete. Jika channel ini bermanfaat jangan lupa klik like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Cara strategi marketing untuk melihat keadaan daerah itu keperluannya apa dan apa keperluan masyarakat itu ada berapa dan jumlah kependudukan itu berapa. Saya baru ngeh nih setelah melihat searching open data Jakarta ini. Dan itu sebenarnya gini, kalau bercerita tentang open data tuh gini ya, Hengki. Jadi kan Ibu dulu sempat kerjanya itu sebagai data analis di kantor staf presiden tuh di Istana Negara dulu, dalam apa namanya itu Satu Data Indonesia ya. Nah, jadi waktu saat Ibu kerja di sana itu belum keluar Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Jadi gini, bahasanya tuh data ada di mana-mana, tetapi ketika dicari data tidak ada di mana-mana tuh Hengki. Nah makanya si Presiden Jokowi tuh Pak Presiden Jokowi bilang katanya ini tuh semua itu harus satu data, karena gini, kalau misalnya kita bilang si apa namanya menteri ibu itu ibu siapa yang namanya yang perikanan itu loh, ibu ya ibu ibu perikanan, Ibu Susi bilang kan kapal yang kita punya tuh sekian gitu loh. Sedangkan di Kementerian Perhubungan bilang kapal yang dipunyai sekian. Kenapa beda? Karena misalnya katakanlah kapal yang dibilang sama Ibu Sri itu ada 20 yang di Indonesia punya misalnya. Nah, sedangkan Menteri Perhubungan bilang kapal punya 15. Nah, tetapi definisi kapal yang dibilang mereka itu berbeda. Makanya kita butuh satu data. Nah, di satu data itu kita mendefinisikan data tersebut menjadi metadata yang ada gitu loh. Jadi, misalnya kapal kecil itu adalah kapal dengan ukuran sekian sampai sekian. Kapal menengah ukuran sekian sampai sekian. Nah, itu kita disamain, dan itu tuh ribet banget urusannya. Nah, dan kesalahan, ini salah satu kesalahan sih, pada saat membangun portal Satu Data Indonesia itu, kita mengharvest data-data dari seluruh Pemda dan Pemkot, pemerintah daerah di provinsi, baik kota, baik kabupaten gitu ya, tanpa ada metadata yang udah di-define di awal gitu loh, Mak. Karena kalau Hengki membaca Perpres nomor 39 tahun 2019 itu Satu Data Indonesia itu punya 4 prinsip. Satu metadata, Ibu lupa, satu metadata, sebentar ya. Satu metadata, sebentar. Dia itu satu interoperabilitas, satu metadata, terus itu satu apa, pokoknya ada di perpresnya, dia itu bentar ya, harus mempunyai prinsip data, satu standar data, satu metadata, satu produsen data dan interoperabilitas, dan juga satu kode referensi dan data induk. Nah, dan itu tuh susah banget. Coba Hengki bayangkan gitu ya. Coba Hengki bayangkan data-data di Indonesia itu kan masif banget kan. Nah, bagaimana ada satu sistem yang mengatur data-data tersebut sehingga data tersebut menjadi clean dan gampang dan mudah untuk diserap oleh publik gitu loh Hengki. Nah, dan ini tuh sebenarnya menjadi satu riset yang akan Ibu kerjakan di program S3 Ibu tahun depan. Jadi mudah-mudahan kalau Ibu keterima ya. Nah, Ibu pengen membuat satu sistem bagaimana harvesting sistem dari data-data yang ada dari pusat, dari hulu ke hilir itu sama gitu loh. Jadi kalau misalnya nih ya, coba Ibu share ke Hengki ya sebentar. Ini sebenarnya Ibu juga lagi nulis risetnya tentang ini karena menurut Ibu ini menarik banget gitu loh, sebentar. Nah, di sini ya. Nih, Hengki lihat deh. Di sini dataset yang mereka punya tuh berantakan banget. Ini Ibu kerja di sini sebelumnya. Nah, nih ya. Instansinya mana? Nih lihat nih ya, Provinsi Sukoharjo. Tapi data mereka itu katakanlah di sini nggak punya ininya apa nih, lihat metadata itu nggak jelas.
Coba kita buka ya, misalnya kita buka. Dan ini tuh bertahun-tahun mereka itu menyelesaikan itu nggak selesai-selesai karena emang tidak ada standar data yang baku. Nah, ada satu peraturan dari BPS karena BPS itu merupakan salah satu produsen data secara nasional. Mereka mengatur tentang kode referensi dan kode induk. Nah, dan itu juga lagi dan pilot project-nya itu yang mengerjakan tuh Pemprov DKI Jakarta, Ibu sama tim Ibu sebenarnya yang ngerjain. Nah, itu kita lagi membangun satu topologi dan arsitektur data, bagaimana sebuah data itu dikasih nama, dikasih kode dan lain sebagainya, dan itu tuh itu runtutannya banyak banget Hengki dan way too complicated. Nah, dan satu lagi, kalau Hengki penasaran pengen baca, Ibu menulis 3 buku sebenarnya. Sebentar ya, nanti Ibu share bukunya. Tapi Ibu nggak bisa share di sini karena bukunya cukup gede. Nah, itu bagaimana Ibu membangun melakukan kajian berbagai portal open data dari dalam negeri, luar negeri, dan bagaimana sebuah Ibu tuh membuat konsep Jakarta Satu Data. Coba Hengki bayangkan ketika sebentar ya, ini Ibu hide dulu. Bayangkan indah banget loh Indonesia kalau datanya bisa satu data dan juga data di mana-mananya itu bisa diakses ya kan secara gratis sama publiknya, sehingga orang-orang nih kayak Hengki misalnya UMKM yang kecil-kecil gini pengen melihat berapa banyak sih penduduk di sini gitu loh. Apakah ada marketnya kalau saya bikin toko di sini? Berapa sih jumlah milenialnya di sini gitu loh? Atau misalnya dari 11 juta penduduk di DKI Jakarta, berapa persen yang swasta, berapa persen yang pengangguran? Misalnya saya bangun usaha ini, ada nggak sih marketnya gitu loh. Nah kan kita kan harus berkolaborasi dengan pemerintah dan butuh data-data kayak gitu di pemerintah gitu loh Hengki, paham kan maksud Ibu? Nah di situ sampai sekarang di Indonesia itu masih wacana-wacana tentang SPBE, sistem pertukaran berbasis elektronik, yang Ibu bilang memang perpresnya sudah keluar, SPBE tahun 2018 sudah keluar nomor 95 kalau nggak salah, tapi untuk implementasinya itu direncanakan sampai masih baru akan dibangun sampai dengan tahun 2025 gitu Hengki. Jadi menarik banget gitu loh kalau misalnya datanya udah satu data, terus juga datanya itu bisa diakses oleh siapapun, selagi data tersebut memang bisa dibagikan, karena prinsip dari open data government itu adalah data-data tersebut bisa di-share untuk meningkatkan akuntabilitas, untuk meningkatkan integritas, untuk meningkatkan transparansi. Nah, jadi ketika government itu punya kewajiban untuk men-serve data-data kepada publik, mereka harus menampilkan dengan platform-platformnya. Dan di situ dari hasil kajian Ibu, dari sebanyak 214 pemerintah baik itu kabupaten dan kota, hanya kurang dari 20% yang udah punya portal open datanya. Nanti Ibu share ya. Ini Hengki bisa download di sini nih ya, Ibu share bukunya, buku yang Ibu tulis dan udah dipublish sih. Nah 3 buku ini nih Hengki nih, 1, 2, 3. Nah Hengki bisa download gratis kok, bisa download dan bisa pelajarin bagaimana sih keterbukaan data di Indonesia itu. Di Indonesia sendiri berapa persen yang udah ada, terus secara di luar negeri itu udah berapa, dan juga bagaimana kajian konsep pengelolaan nanti kalau misalnya akan dibangun Jakarta Satu Data. Pada saat itu emang kantor Ibu akan bangun satu portal lagi selain data.jakarta.go.id, kita mau bangun Jakarta Satu Data ini. Namun waktu itu karena pas banget 2020 COVID Maret, jadi ada refocusing dana, makanya kita melakukan kajian aja sebelum pembangunan satu sistem gitu. Hengki ada yang mau tanya? Hengki bisa download ini, Bu, share linknya ya. Ya Bu, baik. Seru kan Hengki kalau misalnya bayangin coba ketika perkumpulan data itu penarikan data itu bisa ada harmonisasi gitu loh, karena nggak usah jauh-jauh, nggak usah berpikir terlalu jauh, pertukaran data secara elektronik antar kementerian atau berbagai agensi instansi pemerintah. Di Pemprov DKI sendiri nih, kalau Ibu boleh cerita, meminta data, pertukaran data antara dinas, nggak usah dinas deh, satu dinas tapi beda departemen aja tuh susah gitu loh.
coba bayangin kalau misalnya udah ada satu sistem yang mengatur interoperabilitasnya di back-end sistemnya, terus dari situ bisa melakukan pertukaran data secara online gitu dan sebagainya, lebih enak banget gitu loh. Nah, di sini Ibu share linknya ya, biar Hengki bisa download ya. Nih, Hengki download di situ ya, filenya. Nanti Ibu share di grup juga, biar nggak hilang. Oke, ada yang mau ditanya lagi teman-teman? Jadi gini Bu ya, maaf Bu. Lanjut. Jadi apa? Bu, pamit Bu, duluan Bu, beli obat Bu. Oh iya. Jadi gini Bu ya, jadi benar bahasanya metadata itu dalam sebuah kalau kita ingin membuka sebuah bisnis itu sangat diperlukan. Gitu ya. Ya itu saja sih. Banyak kok Hengki link-link yang nanti coba Ibu share tentang definisi dari metadata dan sebagainya, nanti Ibu share kok di sini. Ini ada kok, Ibu ada linknya. Ibu jadi di grup juga. Jadi gini Bu ya, siapa tadi Tony Hilber ya, yang awalnya old business, maksudnya melakukan bisnis lama, mungkin ketika dia melihat data metadata, dia merubah tatanan bisnisnya menjadi lebih besar lagi. Iya, benar. Kan dia bisa melakukan ekspansi kan, baik dia melakukan penjualan atau penjualan secara online, terus juga baik dia itu juga penjualan secara online maupun secara offline di store-nya. Ya. Jadi tunggu apa lagi ya Bu ya? Kita kan sebagai anak SI yang mampu menganalisis gitu ya. Jadi sebelum melakukan sesuatu perlu analisis. Iya, kalau nggak sekarang kapan lagi? Kalau nggak kita siapa lagi ya kan? Ya udah Bu, sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Ibu senang banget nih mata kuliah ini, teman-teman pada speak up, pada banyak ngomong gitu loh. Kan kita sharing kan, kalau teman-teman pengen tanya nggak apa-apa. Kan kita hubungkan dengan berbagai riset sebelumnya yang ada gitu loh, dari berbagai material referensi-referensi yang ada dan sebagainya gitu loh. Oke teman-teman, pada mau sholat Jumat kan? Jangan lupa ya, ibu nanti kasih upload semua PR sama tugasnya, dan juga nanti kita bertemu lagi teman-teman presentasi ya, satu-satu aja presentasinya 5 menit sampai 10 menit, oke? Ya Bu. Oke, ini teman-teman ada yang RS66 temannya siapa ini temannya? Ya udah nggak apa-apa lah. Dia bilang katanya belum bergabung Bu sama Google Meet. Orang kita udah 3 jam ya. Maaf ya teman-teman, hari ini kelasnya lama, tapi menurut Ibu cukup menarik karena teman-teman ini. Ratna, apa kabar Ratna? Ratna masih ada di sini. Ratna udah lama nggak ini ya, Puja ya? Ya ini dia absen sih. Oh ya udah. Oke, nanti thank you ya teman-teman udah hadir hari ini. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Absen ya, sebelum keluar absen dulu ya, tolong ya absen ya.